Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Misal Aulia dengan NIM B19168 dari kelas D, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Saya di sini akan menjelaskan atau menampilkan PPT saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional. A. Pengantar. Dalam aktivitas perdagangan internasional, terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Maksud subjek hukum di sini adalah, yang pertama yaitu para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajiban di hadapan badan peradilan. Dan yang kedua yaitu para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dari batasan tersebut, sebagai tolak ukur, subjek hukum yang dapat tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan internasional adalah negara, organisasi internasional, individu, dan bank. Uraian berikut akan menganalisis lebih lanjut tentang subjek hukum ini. Negara. Yang pertama yaitu peran negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional dan sudah dikenal umum bahwa negara adalah subjek hukum yang paling sempurna. Yang pertama yaitu ia adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan, dan berdasarkan kedaulatan ini negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Dan yang kedua yaitu negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia. Perdagangan internasional inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu peran penting negara lainnya adalah negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian friendship, commerce, dan navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan lainnya. Keempat yaitu negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Dalam posisinya ini, negara adalah salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional. Dalam awal tulisan ini, negara dengan perusahaan negaranya mengadakan transaksi dagang dengan negara lainnya. Negara memiliki sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, dan lainnya. Bahan-bahan alam ini di samping dikelola untuk kebutuhan di dalam negeri dan juga diperdagangkan atau dijual ke subjek hukum lainnya yang memerlukannya. Dalam melaksanakan fungsinya ini, tidak jarang negara membuat badan-badan hukum milik negara di atas tanah air misalnya untuk mengeksploitasi dan memasarkan hasil pertambangan minyak. Negara mendirikan Pertamina untuk mengelola sumber daya air untuk kepentingan rakyat. Negara mendirikan perusahaan air minum dan seterusnya. Sebagai suatu institusi yang besar, negara membutuhkan teknologi, infrastruktur, dan kendaraan, pesawat kenegaraan, sumber-sumber kebutuhan yang dibutuhkan rakyatnya, atau pengadaan barang dan jasa atau procurement. Untuk memenuhi semua ini, negara membelinya dari pihak-pihak yang menyediakannya, atau penjual atau supplier. Dengan demikian, negara dapat bertindak sebagai pelaku dalam transaksi perdagangan. Yang kedua yaitu imunitas negara. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas di sini adalah bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan atau klaim terhadap dirinya. Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara. Pembatasan yang pertama yaitu pembatasan oleh hukum internasional. Dalam bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas negara ini, tetapi juga sekaligus membatasinya. Dan pembatasan yang kedua yaitu pembatasan oleh hukum nasional. Dewasa ini beberapa negara memiliki undang-undang mengenai imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara asing yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. Negara-negara yang memiliki undang-undang seperti ini misalnya Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Undang-Undang Inggris tahun 1978 menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat lagi imunitasnya dalam persidangan yang terkait dengan
sengketa-sengketa mengenai transaksi komersial yang dilakukan oleh suatu negara, sengketa-sengketa yang lahir dari adanya kontrak yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di Inggris, kontrak-kontrak ketenagakerjaan yang dibuat di Inggris, atau yang berkaitan dengan jasa-jasa yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di Inggris. Tindakan-tindakan mengenai Ford untuk menuntut ganti rugi karena meninggal, luka-luka, atau kerugian terhadap harta benda di mana tindakan tersebut terjadi di Inggris. Sengketa-sengketa yang terkait dengan keanggotaan dalam suatu perusahaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, keanggotaannya di Inggris. Sengketa-sengketa yang terkait dengan klaim-klaim pengangkutan di laut dan terhadap kapal atau muatan atau yang digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Dan yang terakhir yaitu sengketa-sengketa yang terkait dengan perpajakan atau cukai. Pembatasan yang ketiga yaitu pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Pembatasan ini dianggap terjadi ketika suatu negara secara sukarela menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Apabila pengadilan memanggil negara tersebut untuk menghadiri persidangan dan mematuhinya, negara tersebut dianggap telah dengan sukarela meninggalkan imunitasnya. Dan yang keempat yaitu kemungkinan lain yang terjadi menjadi indikasi pembatasan imunitas ini adalah apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya. Dengan demikian dapat dianggap bahwa negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya dan C yaitu organisasi perdagangan internasional. Yang pertama, organisasi internasional antar pemerintah atau pabrik. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah yang termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional kurang begitu signifikan. Memang organisasi internasional membeli kebutuhan-kebutuhan dari penjual, misalnya komputer, peralatan, kantor atau administrasi, telekomunikasi, dan transportasi. Di antara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan internasional yang di bawah PBB 20 seperti UNCITRAL dan UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Badan ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2205 XXI 12 Desember 1966. Tujuan atau mandat utama badan ini adalah mendorong harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif. Dalam upaya tersebut, UNCITRAL disyaratkan juga untuk mempertimbangkan kepentingan semua negara, khususnya negara sedang berkembang dalam mengembangkan perdagangan internasional secara ekstensif. Yang kedua yaitu organisasi internasional non-pemerintah. Di samping organisasi internasional antar pemerintah, di atas terdapat subjek hukum lainnya yang juga cukup penting yaitu NGO, swasta, yang kerap kali disebut pula dengan LSM internasional. NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta atau pengusaha atau asosiasi dagang peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya ICC telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan atau keuangan internasional. Khususnya untuk UCP, misalnya aturan-aturan sekarang sudah menjadi acuan hukum sangat penting bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Aturan-aturan UCP yang terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan telah ditaati dan dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia. Gambaran lainnya adalah ICC, Arbitration Rules. Banyak pengusaha besar di dunia telah memanfaatkan aturan arbitrase ICC untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang mereka. Dalam klausul-klausul kontrak dagang internasional, para pengusaha telah cukup banyak mencantumkan klausul arbitrase dengan mengacu kepada ICC Arbitration Ruler untuk menghukum acara badan arbitrasenya. Dan D yaitu individu. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang akhirnya akan reknat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu. Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal person of a private law nature.
Individu itu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Oleh karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya, tidak pada aturan hukum perdagangan internasional. Dia pun hanya dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari bukan nasionalnya, tersebut di hadapan badan-badan peradilan nasional. Negara jarang sekali membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengikat individu. Umumnya kesepakatan-kesepakatan negara hanya mengikat mereka. AFTA antara lain adalah organisasi yang hanya mengatur komitmen negara-negara anggotanya saja. Dalam hukum perdagangan internasional, ia adalah subjek hukum dalam artian terbatas. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangan terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional. Mekanisme seperti ini misalnya tampak pada GATT atau WTO dan Mahkamah Internasional. Status individu sebagai subjek hukum perdagangan internasional tetaplah tidak boleh dipandang kecil. Aturan-aturan di bidang perdagangan yang mereka buat sendiri kadang-kadang memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya hukum nasional. Disebut di atas bahwa individu adalah subjek hukum yang sifatnya hukumnya perdata atau legal person of private law nature. Subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank. Yang pertama yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya, hukum perdagangan internasional berupa mengaturnya. Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas MNCS memang perlu menjembatani perbedaan kepentingan. Kepentingan negara mengharapkan masuknya MNCS ke dalam wilayah negara dapat memberi kontribusi bagi pembangunannya. Sementara perspektif MNC berbeda, sebagaimana halnya dengan perusahaan pada umumnya, MNC bertujuan mencapai target utama perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, agar kedua kepentingan ini bertemu pada titik tertentu, maka perlu aturan-aturan hukum yang menjembataninya. Dan yang kedua, bank. Memang agak mengherankan bahwa para sarjana memasuki bank sebagai subjek hukum dalam kategori private law nature. Sama seperti individu atau MNC, bank dapat digolongkan sebagai subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Faktor-faktor yang membuat subjek hukum ini penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan. Yang kedua, bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya di sini adalah dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.